Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D akan mempresentasikan tugas AKM 1. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tanwirotul Fuada dengan NPM 24013010147. Perkenalkan, nama saya Meulia Dun Albuga dengan NPM 2401301089. Nama saya Amara Iza Aurelia dengan NPM 24013010384. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Nupratama dengan NPM akhir 410. Poin utama dalam dialog adalah pengakuan Troy tentang masalah pencatatan akuntansi yang tidak akurat. Scott meminta Troy untuk membuatnya menjadi salah dan memberikan jaminan kepada Troy bila ia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu ke depannya. Pertanyaan pertama, apa yang tampaknya menjadi masalah etika yang terlibat dalam kasus ini? Yang pertama ada kejujuran dan integritas. Sullivan dan Norman melanggar prinsip kejujuran dan integritas akuntansi dengan sengaja membuat laporan keuangan yang menyesatkan. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Tindakan mereka melanggar hukum dan regulasi akuntansi yang berlaku. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Tindakan mereka merugikan investor, kreditur, dan karyawan WorldCom. Pertanyaan kedua, apakah Troy Roman bertindak tidak pantas atau tidak bermoral? Ya, Troy Roman bertindak tidak pantas dan tidak bermoral. Awalnya, ia tampak ragu untuk mengikuti keinginan Scott dan menyatakan kekhawatirannya dalam wawancara, tetapi ia memilih untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh Scott. Ini menunjukkan kurangnya keberanian Troy untuk menolak permintaan atau perintah yang tidak etis, yang dimana tindakannya melanggar etika. Oke, saya akan menjawab pertanyaan D dan D. Oke, yang D dulu itu pertanyaannya, apa yang Anda lakukan jika Anda adalah Troy Norman? Oke, saya akan menjawab, jika saya adalah Troy, saya harus berani menyanggah bahwa keputusan Sullivan tentang integritas itu tidak sesuai. Dan saya sebaliknya tidak mudah percaya. Seharusnya saya lebih mengkaji ulang tentang integritas tersebut sesuai dengan standar akuntansi dan laporan finansial. Oke, sekarang ke pertanyaan yang D, yaitu siapa pemangku kepentingan utama dalam kasus ini. Oke, pada kasus ini terdapat 3 orang yang berperan besar sebagai pemangku utama dalam permasalahan tersebut. Itu yang pertama ada Bernie Ebbers. Bernie Ebbers ini dia menolak pengurangan proyek yang diperintahkan oleh Scott Sullivan saat berdiskusi. Kemudian orang yang kedua adalah Troy Norman. Troy Norman ini tidak berani menyanggah keputusan Scott Sullivan, padahal Troy menyadari bahwa kalau keputusan tersebut dapat merugikan banyak orang. Oke, yang terakhir ini yaitu Scott Sullivan. Menurut saya dalam utama dalam permasalahan ini itu Scott Sullivan, karena yang menyadari bahwa keputusan diambil itu salah, karena dia menyadari bahwa keputusan diambil itu salah, dan dia tidak mengkaji ulang integritas data, dan dia meremehkan integritas data, seakan membenarkan bahwa integritas data dia itu yang paling benar. Kasus dari soal chapter 2.1 ini berkaitan dengan perbedaan pemahaman tentang pengakuan pendapatan. Direktur baru menganggap pendapatan harus diakui saat pembayaran diterima. Sedangkan laporan keuangan Fiber Publishing mengakuinya secara bertahap seiring penerbitan majalah. Ketepatan waktu pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan sehubungan dengan penjualan tunai langganan majalah. Penjualan tunai langganan majalah seperti Fiber Publishing harus diperhitungkan saat mengakui pendapatan.
Perusahaan menerima uang pelanggan untuk langganan majalah jika mereka membayar tunai, tetapi mereka belum memberikan semua edisi majalah yang dijanjikan. Ketepatan waktu dalam pengakuan pendapatan laporan keuangan sehubungan dengan penerbitan majalah setiap bulan. Menurut prinsip akuntansi aktual, pendapatan langganan majalah paper publishing diakui secara bertahap seiring penerbitan setiap edisi. Karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk menyediakan majalah di masa depan. Pembayaran awal pelanggan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau liabilitas. Ketepatan waktu pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan sehubungan dengan kedua peristiwa tersebut, yaitu saat pembayaran langganan diterima, direktur baru mengusulkan pengakuan pendapatan. Namun, karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk mengirimkan majalah, pembayaran di muka harus dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau liabilitas hingga majalah diterbitkan dan dikirimkan. Ketika pelanggan memenuhi kewajiban pengiriman majalah, pendapatan diakui secara bertahap. Jika seseorang pelanggan berlangganan selama 1 tahun dan membayar di muka untuk 12 edisi majalah, perusahaan harus mengakui pendapatan sebesar 1/4 dari total pembayaran pelanggan setiap kali 1 edisi majalah diterbitkan. Ada 5 alasan pengakuan biaya sebagai beban pada saat penjualan produk. Yang pertama adalah matching principle atau prinsip kecocokan, di mana biaya yang terkait dengan pendapatan harus diakui sesuai dengan periode yang sama ketika pendapatan itu dihasilkan. Misalnya, biaya suatu barang diakui sebagai beban atau harga pokok penjualan saat barang tersebut dijual, bukan saat barang tersebut diproduksi. Yang kedua adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat. Dengan mencocokkan biaya dengan pendapatan yang dihasilkan, laporan laba rugi memberikan gambaran yang lebih akurat tentang profitabilitas perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga, menghindari distorsi laba. Untuk distorsi laba sendiri adalah kondisi di mana laporan laba rugi tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya akibat pengakuan pendapatan atau beban yang tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku. Jadi, jika biaya tidak diakui saat produk terjual, maka akan terjadi distorsi laba di laporan keuangan. Misalnya, laba yang terlalu besar atau terlalu kecil pada periode tertentu. Yang keempat adalah kepatuhan terhadap standar akuntansi. Standar akuntansi seperti PSAK dan IFRS mengharuskan pengakuan biaya sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan. Untuk memastikan transparansi dan keandalan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah keterkaitan dengan arus kas dan manajemen keuangan. Mengakui biaya saat terjadi penjualan dapat membantu perusahaan menganalisis arus kas dan mengelola modal kerja secara lebih efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengakuan biaya sebagai beban saat terjadinya transaksi bertujuan untuk membuat laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Apa yang menyebabkan biaya diakui sebagai beban?
Alasan mengapa biaya diakui sebagai beban yaitu saat manfaat ekonominya hanya dapat dinikmati pada saat itu saja dan tidak memiliki manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Contohnya, membayar gaji karyawan setiap bulannya. Apa sih alasan biaya itu diakui sebagai aset? Biaya diakui sebagai aset saat biaya tersebut memiliki manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan perusahaan memiliki hak untuk menggunakan aset tersebut untuk menghasilkan manfaat ekonomi lainnya. Contohnya adalah pembelian aset tetap. Apa alasan sebuah beban dialokasikan secara sistematis dan rasional? Alasannya adalah agar laporan keuangan tidak menunjukkan kerugian besar pada tahun awal pembelian. Maka diperlukan alokasi beban secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diberikan. Sebagai contoh, mesin sebagai aset yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan pendapatan selama bertahun-tahun, maka beban penyusutan dari mesin tidak dapat diberikan pada tahun awal pembelian saja. Tetapi, beban penyusutan harus dialokasikan secara bertahap sesuai dengan manfaat ekonomi yang diberikannya dalam menghasilkan pendapatan setiap tahun. Karena jika biaya mesin seluruhnya dibebankan pada tahun pertama, maka laporan keuangan akan mengalami kerugian besar pada tahun tersebut. Padahal mesin masih memberikan manfaat pada tahun-tahun setelahnya. Dalam kondisi apa kita harus memperlakukan biaya sebagai kerugian? Berikut adalah kondisi-kondisi yang tepat untuk memperlakukan biaya sebagai kerugian. Yang pertama adalah kehilangan aset secara tidak sengaja, yaitu seperti terkena bencana alam, perusakan, atau pencurian, serta kecelakaan. Yang kedua adalah penurunan nilai aset yang signifikan akibat dari kerusakan atau keusangan dan penurunan harga jual nilai aset. Yang ketiga adalah biaya yang tidak memberikan manfaat ekonomis, seperti biaya yang terbuang, yaitu biaya hasil dari penelitian dan pengembangan yang gagal, serta biaya yang tidak dapat dipulihkan, yaitu biaya litigasi yang kalah. Dan yang terakhir adalah kerugian lain-lain, seperti kerugian kurs mata uang dan kerugian dari investasi yang tidak menguntungkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, ucapan, atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.